12 Oktober tahun 2019. Malam itu, kawasan Margonda Raya di Depok masih ramai seperti biasa. Deretan warung kopi, angkringan, dan toko 24 jam dipenuhi mahasiswa yang sibuk mengerjakan tugas atau sekadar nongkrong hingga larut malam. Di tengah hiruk-pikuk suasana anak kos, ada satu tempat usaha yang hampir tak pernah sepi. Sebuah laundry 24 jam kecil dengan papan nama sederhana bertuliskan Fresh dan Clean Laundry bagi mahasiswa. Tempat itu bagaikan penyelamat di saat genting. Ketika tumpukan baju kotor sudah menggunung di pojok kamar kos, mereka bisa menitipkan semuanya di sana dengan harga yang terjangkau. Lampu putih terang yang selalu menyala membuat laundry itu tampak aman. Bahkan di tengah malam, beberapa mahasiswa sering bercanda. Katanya mesin cuci di sana lebih rajin daripada mahasiswa yang kuliah pagi. Tak ada yang aneh terlihat dari luar, hanya sekadar deretan mesin cuci dan suara pengering yang berputar pelan. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa di lantai keramik laundry itu kadang-kadang ada benda kecil yang membuat beberapa orang berhenti sejenak, menunduk, lalu tersenyum lega, seolah menemukan keberuntungan. Sebuah koin tua berkilat samar di bawah cahaya lampu neon. Hidup di Depok sebagai anak kos memang tidak pernah sederhana, apalagi untuk mahasiswa baru seperti Fajar. Ia baru saja masuk semester pertama di sebuah kampus negeri ternama di Margonda, dan baru beberapa bulan menyesuaikan diri dengan suasana kota yang selalu ramai siang maupun malam. Dari jendela kosnya yang kecil, Fajar bisa melihat jalan besar Margonda Raya dengan lalu lalang motor, angkot, dan mobil yang seolah tidak pernah berhenti. Kos tempat Fajar tinggal tidak besar, tapi cukup untuk mahasiswa dengan uang bulanan pas-pasan. Bangunannya 2 lantai, catnya agak pudar, dan tiap kamar hanya berisi kasur, meja kecil, kipas angin, dan lemari sempit. Tapi bagi Fajar, itu sudah lebih dari cukup. Yang penting, kosnya dekat kampus, dekat warung makan, dan yang paling penting, ada laundry 24 jam, hanya beberapa meter dari gerbang kos. Bagi mahasiswa, laundry 24 jam adalah penyelamat hidup. Fajar termasuk orang yang jarang menyentuh setrikaan, apalagi mencuci baju manual. Di kampung halamannya di Jawa Tengah, ia terbiasa dibantu orang tua. Tapi sejak merantau ke Depok, ia harus belajar mengurus segalanya sendiri. Awalnya Fajar sempat mencoba mencuci manual di kamar mandi kos, tapi hasilnya tidak pernah benar-benar bersih. Akhirnya, ia menyerah dan mulai jadi pelanggan tetap di Fresh dan Clean Laundry, tempat cucian paling populer di kalangan mahasiswa sekitar. Tempat itu tidak besar, hanya sebuah ruko sederhana dengan papan nama biru bertuliskan Fresh dan Clean Laundry, buka 24 jam. Di dalamnya ada deretan mesin cuci dan mesin pengering berbaris rapi, mengeluarkan suara berputar nyaring yang nyaris tidak pernah berhenti. Lampu neon putih membuat ruangan selalu tampak terang. Bahkan di tengah malam, di pojok dekat kasir, ada tumpukan baju yang sudah dilipat rapi. Sebagian dibungkus plastik dengan nama pemilik ditempelkan. Suasana laundry itu selalu ramai, terutama malam hari ketika mahasiswa baru pulang kuliah atau nongkrong. Kadang antrean sampai keluar ke trotoar. Tapi yang membuat orang betah, meski harus menunggu lama, adalah sikap para pegawainya yang ramah. Seorang ibu parubaya bernama Bu Sinta biasanya duduk di meja kasir, sementara 2 karyawan muda sibuk memindahkan pakaian dari mesin cuci ke mesin pengering, lalu menumpuknya di meja lipat besar. Fajar pertama kali datang ke laundry itu bersama temannya, Andi, yang sudah lebih dulu jadi pelanggan. Malam itu suasana jalan Margonda cukup ramai. Warung kopi di pinggir jalan penuh dengan mahasiswa yang sibuk mengerjakan tugas. Mereka mampir ke laundry sambil membawa 2 tas besar penuh pakaian kotor. Di sini sape, Jar, kata Andi sambil mendorong pintu kaca laundry. Kalau laundry kiloan lain, biasanya duit 3 hari baru jadi. Di sini sehari aja udah bisa ambil, asal nggak penuh banget. Fajar mengangguk. Ia melihat sekeliling, merasa lega karena tempat itu bersih dan terang. Tidak ada yang aneh sama sekali. Ia menyerahkan pakaiannya di kasir sambil menulis nama di nota kecil. Saat itulah matanya sempat menangkap sesuatu di lantai dekat mesin pengering. Sebuah koin tua berwarna kusam
tergeletak begitu saja. Ukurannya sedikit lebih besar dari uang seribuan, warnanya keemasan, tapi sudah berkarat di pinggirnya. Fajar menunduk sebentar, mengira ada mahasiswa yang tidak sengaja menjatuhkan uang. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang memperhatikan koin itu. Para mahasiswa sibuk menunggu pakaian mereka. Pegawai sibuk dengan mesin. Bahkan anak kecil yang ikut orang tuanya tidak tertarik mengambilnya. Fajar berniat memungutnya, tapi entah kenapa urung. Ada rasa aneh di dadanya, seperti koin itu bukan uang biasa. Ia mengernyit sebentar, lalu kembali berdiri tegak. Biarin aja, batinnya. Paling juga ada yang ambil nanti. Malam itu, setelah menitipkan pakaian, Fajar dan Andi keluar lagi untuk mencari makan. Mereka lewat depan laundry dan masih bisa mendengar deru mesin pengering yang berputar keras. Bagi Fajar, itu hanya suara biasa, sama seperti suara kendaraan di Margonda. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beberapa hari kemudian, saat ia kembali untuk mengambil pakaian, suasana laundry tetap sama, ramai, terang, dan penuh mahasiswa. Fajar merasa makin yakin kalau laundry itu memang tempat yang bisa diandalkan. Ia bahkan sempat berpikir, kalau bukan karena tempat ini, mungkin baju kosnya sudah menumpuk seperti gunung. Namun, ada satu hal kecil yang membuatnya terdiam sesaat. Saat ia menerima bungkusan pakaian bersih, matanya kembali menangkap bayangan koin tua yang sama di pojok lantai dekat mesin pengering. Kali ini posisinya agak bergeser, seolah-olah ada yang baru saja meletakkannya kembali. Fajar ingin bertanya pada Bu Sinta atau pegawai lain, tapi ia menahan diri. Ia hanya mengambil bungkusan pakaiannya, membayar, lalu keluar sambil menoleh sekali lagi ke arah mesin pengering. Suaranya berputar pelan, monoton, seperti detak jam yang tidak pernah berhenti. Fajar menghela napas. Mungkin cuma kebetulan, gumamnya sambil berjalan pulang ke kos. Malam itu, ia belum tahu bahwa koin tua yang terlihat sepele itu akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa minggu setelah Fajar resmi jadi pelanggan tetap Fresh and Clean Laundry, ia mulai terbiasa dengan ritme hidup mahasiswa kos. Kuliah di siang hari, nongkrong di warung kopi malam hari, dan sesekali begadang mengerjakan tugas. Sesuatu yang paling disyukurinya adalah laundry 24 jam yang selalu buka, menyelamatkannya dari tumpukan baju kotor yang cepat menumpuk di pojok kamar. Suatu malam, Fajar pulang kuliah agak larut. Ia masuk ke kos dan mendapati beberapa penghuni sedang berkumpul di ruang tengah, menonton bola dari laptop yang disambungkan ke speaker kecil. Di antara mereka ada Bagas, teman sekamar Fajar yang terkenal ceria dan sering melontarkan lelucon receh. "Jar, ikut nonton? Ayo, Indonesia lawan Thailand," teriak Bagas sambil menggebas-gebaskan bungkus mie instan kosong. Fajar tertawa kecil. "Nanti, Gas, gue mau taruh cucian dulu di laundry." Mendengar itu, Bagas langsung berdiri. "Kebetulan banget, gue juga udah mau cuci. Yuk, bareng." Mereka berjalan berdua menuju laundry. Suasana Margonda malam itu masih cukup ramai. Beberapa mahasiswa masih duduk di angkringan, bercengkrama sambil menyeruput kopi. Sementara kendaraan terus berlalu lalang tanpa henti. Begitu sampai di depan laundry, mereka mendapati tempat itu masih penuh pelanggan, meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lampu neon terang benderang, suara mesin pengering berputar nyaring, dan aroma wangi sabun cuci bercampur dengan asap rokok mahasiswa yang menunggu. Fajar menyerahkan cucian seperti biasa, menulis namanya di nota, lalu menunggu sebentar. Bagas juga melakukan hal yang sama. Saat mereka duduk di kursi plastik dekat pintu, mata Bagas tiba-tiba menangkap sesuatu di lantai dekat mesin pengering. Ia menunduk, lalu memungut sebuah koin berwarna kusam. "Rejeki nomplok!" serunya sambil memperlihatkan koin itu ke Fajar. Fajar menoleh. Ia tertegun sesaat, karena koin itu sama persis dengan yang pernah ia lihat beberapa kali di tempat itu. Warnanya keemasan, tapi sudah pudar, pinggirannya berkarat, dan ada ukiran samar yang tidak terlalu jelas. "Gas, itu jangan diambil deh," kata Fajar pelan. Bagas mengernyit. "Lah, kenapa? Ini duit, Jar. Walaupun tua, masih bisa dijual kiloan kan? Hehehe."
Fajar menggeleng. Enggak tahu. Gue udah sering lihat koin itu di sini. Kayaknya emang bukan uang biasa. Bagas hanya tertawa. Alah, lu kebanyakan nonton film horor. Namanya juga rezeki. Masa ditolak? Ia masukkan koin itu ke saku celananya tanpa ragu. Fajar hanya bisa diam. Ada rasa tidak enak di dadanya. Tapi ia tidak ingin terlihat aneh di depan Bagas. Mereka pun pulang ke kos setelah urusan laundry selesai. Malam itu, Bagas masih ikut nonton bola sampai larut. Sementara Fajar memilih tidur lebih dulu. Sot terlelap. Ia sempat mendengar suara deru mesin pengering di telinganya. Ia mengira itu hanya halusinasi karena terbiasa mendengar suara itu setiap kali ke laundry. Namun, keesokan paginya, Fajar menemukan Bagas masih terlelap di kasurnya meski matahari sudah tinggi. Padahal biasanya Bagas adalah orang yang paling ribut membangunkan teman kos untuk kuliah. Gas, bangun. Udah jam 8, ujar Fajar sambil menepuk bahu temannya. Bagas membuka mata dengan malas. Wajahnya pucat. Aduh, badan gue pegel semua, Jar. Kayak abis dikeplok seharian. Lu sakit? Tanya Fajar heran. Enggak tahu, kayak capek banget. Awalnya Fajar tidak terlalu memikirkan. Ia hanya mengira Bagas kelelahan karena begadang nonton bola semalam. Namun, hari-hari berikutnya, keadaan Bagas makin aneh. Ia sering terlihat lemas, wajahnya semakin pucat, dan matanya cekung. Nafsu makannya menurun drastis. Anak kos lain mengira Bagas kecapekan kuliah dan kegiatan organisasi. Tapi Fajar tahu, itu bukan hal biasa. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di kamar, Fajar melihat Bagas memegang koin tua yang ia temukan di laundry. Bagas menatapnya lama, seakan-akan terpukau. Gas, serius deh, lu balikin aja tuh koin ke laundry. Gue gak enak lihat lu makin drop gini, kata Fajar hati-hati. Bagas menoleh, tersenyum tipis. Ah, ini cuman koin. Lagian gue merasa entah kenapa nyaman aja kalau megang ini. Fajar merinding mendengarnya. Ada nada aneh di suara Bagas, seperti bukan dirinya yang biasa. Keesokan harinya, Bagas tidak masuk kuliah. Badannya panas, tubuhnya lemah, dan ia hanya terbaring di kasur. Fajar berniat membawanya ke klinik, tapi Bagas menolak keras. Udah, Jar, gue cuma butuh istirahat, katanya lirih. Namun, malam itu, Fajar kembali mendengar suara aneh. Saat ia hendak tidur, samar-samar terdengar suara mesin pengering berputar dari arah luar jendela kosnya. Padahal laundry berada agak jauh dari kos dan seharusnya suaranya tidak mungkin sampai terdengar sejernih itu. Ia mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama suara itu makin jelas, seolah-olah ada mesin berputar tepat di dalam kamarnya. Fajar menoleh ke arah Bagas yang tidur gelisah, keringat dingin bercucuran dari dahinya. Saat itulah Fajar menyadari sesuatu. Koin tua itu tergeletak di meja belajar mereka, berkilat samar di bawah cahaya lampu kamar. Suara mesin pengering terus berputar, berirama, seakan memanggil. Hari-hari setelah Bagas jatuh sakit, terasa aneh bagi Fajar. Kos yang biasanya ramai dengan tawa dan obrolan receh, jadi terasa lebih sunyi. Bagas, yang biasanya jadi pusat perhatian dengan celotehannya, kini lebih sering terbaring di kasur. Nafsu makannya hampir hilang. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya terlihat kurus dalam waktu singkat. Gas, lu beneran gak mau ke klinik? Tanya Fajar suatu sore, saat melihat Bagas hanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Bagas menggeleng pelan. Cuma capek, Jar. Besok juga sembuh. Fajar menghela napas. Ia sudah beberapa kali mengajak, tapi Bagas selalu menolak. Anak kos lain pun mulai khawatir, tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Suatu malam, Fajar terbangun karena mendengar suara aneh. Bukan suara kendaraan dari jalan besar, bukan juga suara teman kos yang masih begadang. Suara itu mirip deru mesin pengering yang berputar pelan. Ritmenya monoton, berulang-ulang. Fajar duduk di kasur, menajamkan telinga. Suara itu jelas terdengar dari dalam kamarnya sendiri. Ia menoleh ke meja belajar, dan benar saja, koin tua milik Bagas tergeletak di sana. Di bawah cahaya lampu kamar, koin itu tampak berkilat samar, seolah memantulkan cahaya yang tidak seharusnya ada. Bagas,
tidur gelisah. Napasnya pendek, keringat dingin membasahi dahinya, dan bibirnya komat-kemit menyebut sesuatu yang tidak jelas. Gas, Long, gak apa-apa. Fajar mendekat, mengguncang bahunya pelan. Mata Bagas terbuka sedikit, tapi pandangannya kosong. Dari bibirnya keluar bisikan lirih, jangan masukin gue. Fajar bergidik, mensukit. Maksud lo apa? Gas. Tapi Bagas sudah kembali terpejam. Tubuhnya gemetar halus, seperti sedang mimpi buruk. Suara mesin pengering itu terus berputar di telinga Fajar, hingga ia sulit kembali tidur. Keesokan harinya, kondisi Bagas makin parah. Ia sudah tidak mampu bangun dari kasur. Anak kos lain akhirnya memutuskan untuk memanggil ambulans kampus agar Bagas bisa dibawa ke rumah sakit. Fajar ikut menemani. Wajahnya penuh kekhawatiran. Namun, semua usaha terasa sia-sia. Sore itu, kabar mengejutkan datang. Bagas meninggal dunia. Fajar terdiam lama ketika mendengar kabar itu. Rasanya tidak masuk akal. Bagas yang seminggu lalu masih bercanda, masih sehat, kini sudah tiada. Pihak rumah sakit hanya menyebutkan bahwa tubuh Bagas mengalami komplikasi serius, tapi penyebab pastinya tidak jelas. Kos mendadak berubah muram. Anak-anak kos berkumpul di ruang tengah, sebagian menangis, sebagian hanya duduk diam menatap lantai. Fajar sendiri merasa kehilangan yang begitu dalam. Bagas bukan hanya teman sekamar, tapi juga sahabat pertama yang benar-benar dekat dengannya sejak pindah ke Depok. Malam itu, setelah semua orang pulang dari rumah sakit, Fajar masuk ke kamarnya dengan langkah berat. Matanya langsung tertuju pada meja belajar. Koin tua itu masih ada di sana. Hatinya tercekat. Koin yang membuat Bagas begitu terpikat. Koin yang muncul di laundry 24 jam itu. Koin yang kini terasa lebih menyeramkan daripada sekadar benda tua. Fajar mendekat, menatap koin itu lama. Apa ini ada hubungannya sama Bagas? Ia ingin membuang koin itu, tapi ada rasa takut yang menahannya. Seolah benda itu bukan sesuatu yang bisa dibuang begitu saja. Beberapa hari setelah kematian Bagas, desas-desus mulai terdengar di kantin kampus. Fajar mendengar dua mahasiswa senior berbincang. Lo tahu nggak? Dulu ada juga anak kos yang meninggal mendadak. Katanya juga sering nyuci di laundry Margonda itu. Iya, yang laundry 24 jam itu kan? Fresh dan clean. Gue pernah dengar ada mahasiswa hilang, nggak ketahuan lagi kabarnya. Sebelum hilang, dia katanya sering ngomong soal suara mesin cuci aneh. Serem banget bro. Tapi ya, gue masih tetap nyuci di sana sih. Cepet dan murah, hahaha. Obrolan itu membuat Fajar makin resah. Ia merasa semua petunjuk mulai mengarah ke tempat yang sama. Laundry itu, mesin cuci dan pengering yang tidak pernah berhenti, koin tua yang selalu muncul, dan kini kematian Bagas. Namun, Fajar belum punya keberanian untuk membicarakannya secara terbuka. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa sebuah koin bisa jadi penyebab kematian? Orang lain pasti akan menertawakan, menganggapnya cuma mengada-ada. Malam itu, Fajar tidak bisa tidur. Ia berbaring, menatap langit-langit kamar. Sementara pikirannya terus dipenuhi bayangan Bagas. Suara mesin pengering itu kembali terdengar, samar tapi jelas, seperti bergema dari dalam kepalanya. Ia bangun, berjalan pelan ke meja belajar, lalu menatap koin tua itu sekali lagi. Tangannya gemetar saat hendak menyentuhnya. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan koin, Fajar merasakan sesuatu yang dingin menusuk. Sekejap, ia seperti mendengar suara teriakan lirih, suara Bagas memohon-mohon agar tidak dimasukkan. Fajar terhenyak, mundur beberapa langkah. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Ia menatap koin itu dengan ngeri. Di luar jendela, suara mesin pengering terdengar makin keras. Sejak kematian Bagas, hidup Fajar seperti berubah total. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Pikirannya terus dihantui suara mesin pengering yang tidak pernah berhenti berputar. Bahkan di dalam kelas sekalipun, ketika suasana hening, ia merasa samar-samar mendengar deru monoton itu di telinganya. Beberapa teman mulai menganggap Fajar murung. Biasanya ia cukup aktif menjawab pertanyaan dosen atau bercanda saat istirahat. Tapi kini, ia lebih sering diam. Tatapannya kosong. Hanya ada satu hal yang selalu muncul di benaknya. Laundry 24 jam itu.
Suatu malam, Fajar mencoba mencari udara segar. Ia berjalan keluar kos, menyusuri jalan Margonda yang tetap ramai, meski sudah lewat tengah malam. Warung kopi masih buka, mahasiswa lalu lalang, ada yang nongkrong, ada yang baru pulang dari kampus. Namun, langkah Fajar tanpa sadar membawanya ke arah laundry. Lampu neon biru bertuliskan, "Fresh and Clean, Laundry 24 Jam" berkilau terang, seakan mengundangnya. Dari luar, tempat itu tampak normal. Pintu kaca transparan, rak penuh baju yang sudah dilipat, dan deretan mesin cuci di dalamnya. Fajar berdiri di seberang jalan, menatap lama. Kenapa gue harus balik ke sini lagi, pikirnya. Tapi telinganya kembali menangkap suara yang sama. Deru mesin pengering, stabil, berulang-ulang, seperti jantung yang berdetak tanpa henti. Suara itu tidak hanya terdengar, tapi juga terasa, seperti getaran halus di dadanya. Ia menyeberang dengan langkah ragu, mendekati pintu kaca. Dari luar, ia bisa melihat beberapa mesin cuci berputar, meski tidak ada pelanggan di dalam. Tidak ada pegawai juga, hanya deretan mesin bekerja sendiri. Loh, siapa yang naruh cucian? Gumamnya. Fajar menempelkan wajahnya ke kaca, berusaha melihat lebih jelas. Lampu putih di dalam ruangan membuat suasana justru terasa aneh. Terlalu terang tapi kosong. Mesin pengering di pojok kanan berputar paling kencang, hampir tidak wajar. Dan saat itulah Fajar melihat sesuatu untuk sepersekian detik. Ia yakin ada bayangan tangan yang menempel dari dalam mesin pengering itu. Tangan pucat, seperti berusaha keluar, lalu menghilang begitu saja ketika mesin berhenti sebentar. Fajar langsung mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin gue salah lihat, bisiknya. Namun, mesin itu kembali berputar, kali ini lebih keras, lebih cepat. Dari dalam, terdengar bunyi dentuman seperti ada sesuatu yang menghantam dinding logam mesin. Suara itu tidak mungkin hanya cucian. Fajar berlari kecil menjauh dari laundry. Napasnya terengah. Ia baru berhenti setelah berada di gang sempit dekat warung kopi. Seorang bapak tua yang sedang merokok di depan warung menatapnya heran. "Dek, kenapa lari-lari gitu? Kayak dikejar setan aja." Fajar menelan ludah. "Itu Pak, laundry di sana, mesin pengeringnya." Ia ragu untuk melanjutkan. Bapak itu tersenyum miring, seolah sudah tahu maksud Fajar. "Oh, fresh dan clean? Heh, udah banyak anak kos yang ngomongin tempat itu. Katanya murah, cepat, hasilnya rapi. Tapi ya, ada aja yang aneh." Fajar langsung menoleh. "Maksud Bapak?" "Apa?" Bapak itu menghembuskan asap rokoknya pelan. "Dulu, sebelum jadi laundry, bangunan itu rumah kos. Ada penghuni yang gantung diri di kamar mandi. Katanya usahanya bangkrut, dikejar utang, terus nekat bunuh diri. Sejak itu, rumah itu kosong lama, baru belakangan dipakai buat usaha laundry." Cerita itu membuat bulu kuduk Fajar berdiri. Jadi, mitos itu benar. Orang sini bilang, pemilik laundry itu sering terlihat masuk tengah malam, bawa sesuatu, kayak kantong hitam besar, tapi nggak ada yang berani tanya. Yang penting, cucian pelanggan rapi, cepat, dan usahanya nggak pernah sepi. Fajar merinding, ingatannya kembali pada Bagas, yang menemukan koin tua di tempat itu. Juga bisikan Bagas saat sakit. "Jangan masukin gue." Apakah Bagas sudah merasakan sesuatu dari dalam mesin itu? Malam itu Fajar pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia duduk di kamar, menatap koin tua di atas meja. "Lo maunya apa, Gas? Kenapa lo bilang jangan masukin?" gumamnya, seolah berbicara dengan arwah Bagas. Tiba-tiba, listrik di kamarnya mati sekejap, lalu menyala lagi. Fajar terlonjak. Matanya langsung tertuju pada koin. Benda itu bergeser sedikit, seolah ada yang mendorongnya. Deru mesin pengering kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah bukan dari luar jendela, melainkan dari dalam kamarnya sendiri. Fajar menutup telinga, tapi suara itu tetap menghantam kepalanya. Ia hampir bisa mendengar jeritan samar di balik deru mesin itu. "Jar, tolongin gue." Fajar terdiam, tubuhnya kaku. Itu suara Bagas. Samar, tapi jelas. Matanya kembali menatap koin di meja. Kilat cahaya dari permukaannya membuatnya merasa seperti menatap sebuah pusaran gelap yang bisa menelannya kapan saja. Malam itu, Fajar tidak tidur sama sekali. Ia tahu
Misteri ini tidak bisa dibiarkan. Jika benar ada sesuatu yang berhubungan dengan kematian Bagas, ia harus mencari tahu. Meski itu berarti harus kembali berhadapan langsung dengan laundry 24 jam itu. Dalam hati, Fajar berbisik, kalau benar tempat itu ada hubungannya sama pesugihan, gue harus buktikan. Namun, ia belum tahu bahwa langkah berikutnya akan menyeretnya lebih dalam ke rahasia kelam yang bahkan orang-orang sekitar pun enggan membicarakannya. Malam itu, Fajar benar-benar tidak bisa tidur. Suara mesin pengering terus terngiang di telinganya. Meskipun ia sudah menutup kepala dengan bantal. Sesekali, ia merasa ada bayangan berputar di sudut kamar, seperti kain yang terjebak dalam pusaran mesin. Pagi harinya, Fajar bangun dengan tubuh lelah, matanya sembab karena kurang tidur. Ia berusaha mengalihkan pikiran dengan pergi kuliah. Namun, sepanjang perjalanan menuju kampus, kepalanya terus memutar ulang suara Bagas yang terdengar malam itu. Jar, tolongin gue. Di kelas, Fajar bahkan tidak fokus. Dosen sedang menjelaskan teori komunikasi, tapi yang ia dengar hanyalah deru monoton. Wong, wang, wang. Seperti mesin pengering berputar. Ia akhirnya menundukkan kepala, pura-pura mencatat. Padahal tangannya hanya menulis coretan tak jelas. Gambar lingkaran berulang-ulang. Sore harinya, Fajar memberanikan diri untuk kembali melewati laundry itu. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya. Mungkin rasa penasaran, mungkin juga rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Bagas. Suasana laundry sore itu terlihat normal. Beberapa mahasiswa duduk menunggu cucian. Sebagian sibuk dengan ponsel masing-masing. Pekerja laundry, seorang ibu parubaya, sibuk melipat baju di meja depan. Fajar berpura-pura ikut antre. Ia menyerahkan satu tas kecil berisi pakaian, sekadar alasan agar bisa berlama-lama di dalam. Ketika duduk, matanya langsung menangkap sesuatu di dekat mesin pengering. Sebuah koin tua tergeletak di lantai, persis seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Dadanya langsung berdegup kencang. Kenapa koin ini ada lagi? Batinnya. Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada yang memperhatikan. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Dengan tangan gemetar, Fajar meraih koin itu dan menyimpannya di saku. Begitu koin itu masuk ke dalam genggamannya, Fajar merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Rasanya aneh, seperti menyentuh logam yang baru saja keluar dari lemari es. Malam itu, gangguan semakin parah. Fajar berbaring di kamar kos. Lampu sudah dipadamkan. Namun, suara mesin pengering muncul lagi. Kali ini jauh lebih keras. Ia membuka mata dan jantungnya hampir berhenti ketika melihat sesuatu. Di pojok kamar, ada bayangan mesin pengering yang berputar sendiri, samar seperti proyeksi. Dari dalam pusaran itu, muncul wajah Bagas, pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka seakan berteriak, tapi suaranya tertahan. "Gas!" teriak Fajar kaget. Duduk dengan keringat dingin bercucuran. Bayangan itu lenyap seketika, tapi suara mesin tetap berdengung di telinganya, seakan menempel di kepalanya. Hari-hari berikutnya, tubuh Fajar semakin drop. Ia selalu merasa capek, seolah tenaganya disedot setiap malam. Bahkan berjalan ke kampus pun membuatnya ngos-ngosan. Teman-temannya mengira ia kecapekan karena begadang atau terlalu banyak pikiran. Namun, Fajar tahu ada sesuatu yang salah. Ia tidak berani cerita kepada siapapun. Takut dianggap halu. Sampai suatu sore, ia kembali ke laundry untuk mengambil cucian. Kali ini, ia memberanikan diri untuk mengamati lebih dekat. Saat menunggu, ia berdiri di dekat mesin pengering yang dulu dilihatnya berputar sendiri. Ia memperhatikan dengan saksama. Dari luar, mesin itu memang tampak biasa. Namun, ketika ia menunduk, kilauan logamnya memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Wajah Bagas, dengan ekspresi meringis kesakitan. Fajar langsung mundur, hampir menjatuhkan kursinya. Iya, tempat ini pasti ada hubungannya sama kematian Bagas, pikirnya panik. Malam itu, Fajar mencoba menguji sesuatu. Ia meletakkan koin tua di meja, menyalakan ponsel untuk merekam video, lalu memadamkan lampu. Beberapa menit pertama, tidak terjadi apa-apa, hanya suara kipas angin dan lalu lintas dari luar kos. Namun,
Setelah 5 menit, suara mesin pengering itu kembali muncul. Fajar menatap layar ponsel. Dalam rekaman, koin itu tampak bergetar pelan, lalu perlahan bergeser sendiri. Suara samar terdengar, seperti rintihan orang yang sedang kehabisan napas. Fajar hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya. Ia buru-buru menyalakan lampu kembali, tapi suara itu tidak berhenti. Kini, terdengar jelas, seperti ada yang berbisik langsung di telinganya. "Gantian loh, Jar." Tubuh Fajar langsung merinding. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tidak bisa tidur sama sekali malam itu. Dalam hatinya, ia sadar satu hal. Koin ini adalah penanda. Barang siapa yang mengambilnya, maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, Fajar tidak punya keberanian untuk membuangnya. Entah kenapa, koin itu terasa seperti menempel padanya. Seakan ada tangan tak kasat mata yang menahannya agar tetap tinggal bersama. Keesokan paginya, Fajar memutuskan satu hal. Ia harus tahu lebih jauh siapa sebenarnya pemilik laundry itu. Orang yang bisa menaruh koin seperti ini berulang-ulang jelas bukan orang biasa. Dan dari gosip yang pernah ia dengar, pemilik laundry itu jarang sekali muncul di depan. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu siapa dia sebenarnya. Dalam hati, Fajar bergumam, kalau gue nggak cari tahu, gue bakal jadi tumbal berikutnya. Hari itu, matahari terasa terik di Depok. Fajar berjalan pelan ke arah warung kecil dekat kos. Tubuhnya lemas, matanya cekung, wajahnya pucat. Teman kos sempat mengingatkannya untuk periksa ke klinik, tapi Fajar hanya tersenyum hambar. Baginya, ini bukan sakit biasa. Ia tahu betul penyebabnya. Ada hubungannya dengan koin yang kini selalu ia bawa di saku celana. Di warung sederhana yang menjual gorengan dan kopi sachet itu, Fajar melihat seorang ibu parubaya yang sudah ia kenal, Bu Lastri, pemilik warung. Beliau sudah lama menetap di kawasan itu, jadi dianggap tahu banyak tentang lingkungan sekitar. "Ibu, kopi hitam satu ya," kata Fajar sambil duduk. Bu Lastri melirik sekilas. "Jarang-jarang kamu nongkrong di sini, Nak. Mukamu pucat banget, kuliah padet ya?" Fajar mengangguk, mencoba menutupi kegelisahan. "Iya Bu, lagi banyak tugas. Hehe." Setelah kopi disajikan, Fajar memberanikan diri membuka percakapan. "Bu, saya mau tanya, laundry di seberang jalan itu fresh dan clean. Pemiliknya siapa sih?" Pertanyaan itu membuat Bu Lastri terdiam sejenak. Ia menurunkan suaranya, lalu menatap Fajar hati-hati. "Kamu kenapa nanya begitu?" "Enggak apa-apa Bu, soalnya saya sering nyuci di situ, tapi nggak pernah lihat siapa pemiliknya, cuma pegawai aja." Bu Lastri menghela napas panjang. Pemiliknya itu namanya Pak Arif. Orang sini juga, tapi jarang banget nongol. Kalau siang, ya pegawainya yang jaga. Malam kadang dia datang sendiri. Biasanya bawa motor bebek tua, masuk sebentar, terus pergi lagi." "Dia tinggal di mana Bu?" tanya Fajar cepat. "Di gang belakang, agak jauh, tapi orang-orang jarang bergaul sama dia. Katanya sejak istrinya meninggal, dia lebih sering menyendiri." Fajar mengerutkan kening. "Istrinya meninggal?" "Iya, sudah lama. Kabar-kabarnya karena sakit. Tapi ada juga yang bilang aneh, istrinya tiba-tiba jatuh sakit, kurus kering dalam beberapa bulan, lalu meninggal. Mirip banget sama beberapa anak kos yang katanya juga sering sakit aneh setelah nyuci di tempat itu." Kata-kata Bu Lastri membuat bulu kuduk Fajar berdiri. Ingatannya langsung melayang ke Bagas Laluce, wajah-wajah mahasiswa yang pernah ia dengar kabar sakit misterius. Semua terasa nyambung. "Bu, Pak Arif itu usahanya dulu emang langsung rame ya?" Fajar nekat bertanya lagi. Bu Lastri menatapnya tajam, lalu mendekat sedikit. "Kamu jangan asal ngomong ke orang lain. Ya, tapi memang aneh. Dulu sebelum buka laundry, Pak Arif kerja serabutan. Katanya sempat bangkrut besar-besaran. Tiba-tiba aja, beberapa bulan setelah itu, usahanya jalan mulus. Laundry 24 jam, rame terus, nggak pernah sepi pelanggan. Padahal, modalnya pasti besar." Fajar diam. Kopi di depannya sudah dingin, tapi tenggorokannya kering. Orang sini bisik-bisik, Pak Arif itu pernah main ke daerah Parung, ke rumah seorang dukun tua. Ada yang lihat sendiri. Setelah itu, dia mulai sukses. Cuma ya, setiap ada mahasiswa yang sakit,
mendadak habis nyuci di situ. Orang-orang jadi mikir, "Janggen-janggen." "Bu," Lastri tidak melanjutkan kalimatnya. "Janggen-janggen? Apa, Bu?" tanya Fajar, deg-degan. Bu Lastri menghela napas. "Jangan-jangan dia pakai cara-cara yang gak beres. Kamu ngerti sendiri maksud ibu." Sepulang dari warung, Fajar merasa kepalanya penuh. Jadi benar, gosip itu bukan hanya isapan jempol. Pak Arif bisa saja memang menggunakan jalan pesugihan, dan koin tua yang selalu muncul di laundry mungkin bagian dari syarat ritual itu. Di kos, Fajar membuka ponselnya. Ia mencoba mencari informasi soal uang jimat dan pesugihan koin. Beberapa artikel forum mistis menyebutkan bahwa koin tua sering digunakan sebagai media tumbal. Barang siapa yang mengambil koin itu, maka energi hidupnya akan disedot sedikit demi sedikit hingga kering. Lalu arwahnya dikurung untuk memperkuat pesugihan. Jantung Fajar berdegup kencang. Ia menatap koin di atas meja. Benda kecil yang tampak sepele itu kini terlihat begitu menyeramkan. Malamnya, Fajar memberanikan diri untuk menyusuri gang belakang tempat Pak Arif tinggal. Ia berjalan perlahan, ditemani suara jangkrik. Gang itu sempit, hanya cukup dilalui satu motor. Beberapa rumah tampak sepi, pintunya tertutup rapat. Rumah Pak Arif mudah dikenali. Cat tembok kusam, pagar besi berkarat, dan halaman dipenuhi tanaman liar. Lampu teras redup, hampir mati. Fajar berdiri di depan rumah itu beberapa menit. Tidak ada suara dari dalam, namun ia merasa seperti sedang diperhatikan. Jantungnya berdegup keras, tangannya berkeringat. Tiba-tiba, dari balik jendela yang tirainya setengah terbuka, ia melihat bayangan seorang pria duduk menghadap sesuatu yang berkilau. Entah cermin atau logam, Fajar tidak bisa memastikan. Tapi di hadapan pria itu, ada benda bulat seperti mesin kecil yang berputar pelan. Fajar terlonjak mundur. Jangan-jangan dia bikin miniatur mesin pengering, pikirnya ngeri. Ia segera pergi sebelum ketahuan. Namun, langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Saat menoleh sekali lagi, ia yakin pria itu menatap langsung ke arahnya dari balik jendela. Meski jarak mereka cukup jauh, sepulangnya ke kos, Fajar terbaring di ranjang. Napasnya masih tersengal. Malam itu, suara mesin pengering di kepalanya semakin keras, tak bisa dihentikan. Dan di tengah deru itu, ia mendengar suara lain. Kali ini, bukan hanya suara Bagas, tapi banyak suara. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Semua bercampur, meraung minta tolong. "Lepasin kami, jangan ambil nyawa lagi. Awas, koin itu milik dia." Fajar menutup telinga, berteriak seken-ken-ken-kennya, tapi suara itu tetap menembus. Malam itu, ia sadar satu hal. Selama koin itu ada padanya, ia tidak akan pernah lepas dari jerat pesugihan Pak Arif. Namun, membuang koin bukan pilihan, karena entah bagaimana benda itu selalu kembali. Dalam hati, Fajar bergumam lirih, hampir seperti doa. Kalau benar Pak Arif yang bikin semua ini, gue harus cari cara buat ngelawan dia. Beberapa hari terakhir hidup Fajar terasa seperti neraka. Tidurnya tidak pernah nyenyak, bahkan tidur siang sekalipun. Suara deru mesin pengering terus menghantui, seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Di kelas, ketika suasana hening, ia mendengar suara wang dari arah belakang ruangan. Saat ia menoleh, tak ada apa-apa, hanya papan tulis dan tumpukan kursi kosong. Di kantin, saat sedang makan nasi goreng, ia merasa ada getaran di meja. Sendok di tangannya bergetar, seolah ada mesin berputar di bawah lantai. Teman-temannya tidak merasakan apa-apa, hanya Fajar yang pucat pasi. Tangannya gemetar memegang sendok. "Lo nggak apa-apa, Jar? Muka lu kayak orang habis digebukin," tanya Andri, teman sekelasnya. Fajar hanya tersenyum hambar. "Enggak, cuma kurang tidur aja." Padahal dalam hati, ia tahu betul apa yang terjadi. Teror itu semakin menjadi. Malam harinya, kos Fajar semakin terasa angker. Lampu sering berkedip-kedip, seperti mau putus. Di kamar, koin tua yang ia simpan di meja belajar bergerak sendiri. Kadang hanya berputar pelan, kadang melompat kecil seolah didorong sesuatu. Suara mesin pengering makin nyata, tidak hanya di telinga, tapi juga terasa di lantai. Getarannya membuat botol minum di meja ikut bergeser.
Fajar menutup telinga dengan kedua tangan. Berhenti, tolong berhenti. Tapi suara itu justru semakin keras, bercampur dengan jeritan samar. Dari arah lemari, ia mendengar bunyi ketukan berulang. Duk, 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 duk. Seperti ada yang terkurung di dalam sana dengan berani. Fajar membuka pintu lemari. Tidak ada apa-apa kecuali pakaian. Namun, matanya langsung tertuju pada sebuah kaos putih milik Bagas yang dulu sempat tertinggal di kos. Kaos itu berbau apek dan ketika disentuh, terasa basah, seperti baru saja dikeluarkan dari mesin cuci. "Gas, lo ada di sini?" bisik Fajar lirih. Kaos itu tiba-tiba jatuh sendiri dari gantungan. Seketika, suara mesin pengering terdengar keras sekali, seolah berada tepat di dalam kamarnya. Fajar menjerit dan mundur ke sudut. Tubuhnya gemetar hebat. Besoknya, Fajar memutuskan untuk tidak bisa lagi tinggal diam. Ia kembali ke laundry di tengah malam. Jalan Margonda masih ramai dengan motor yang lalu lalang, tapi laundry tampak sepi. Lampu neon biru masih menyala terang, pintu kaca tertutup rapat. Dari luar, ia bisa melihat deretan mesin cuci. Sebagian menyala sabejian moti. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah satu mesin pengering di pojok kanan yang berputar tanpa henti. Ia menempelkan wajah ke kaca. Suara deru mesin terdengar jelas. Meski pintu tertutup, di dalam pusaran mesin itu, ia melihat bayangan samar. Bukan hanya satu wajah, melainkan banyak, seperti ada puluhan orang yang terjebak di dalam sana, menjerit tanpa suara. Fajar terhuyung mundur. Kakinya lemas, ia hampir jatuh, duduk di trotoar. Ya Tuhan, semua korban ada di dalam mesin itu. Sejak malam itu, gangguan semakin brutal. Di kos, Fajar sering terbangun, karena mendengar suara mesin pengering tepat di samping telinganya. Ketika membuka mata, ia melihat bayangan bundar besar, berputar di lenggit-lenggit kamarnya, seperti pusaran hitam. Dari dalamnya, tangan-tangan pucat berusaha keluar. Kadang, bayangan itu mengecil, lalu menghilang, meninggalkan suara tangisan samar. Kadang, justru membesar, hingga memenuhi hampir seluruh kamar. Fajar hanya bisa menjerit, sambil menutupi kepala dengan selimut. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Saat ia sedang berusaha tidur, suara mesin terdengar begitu keras, membuat kaca jendela bergetar. Fajar menyalakan lampu, dan betul saja, kaca jendela berembun. Lalu muncul tulisan samar dari dalam, seperti ditulis dengan jari. "Gantian kamu." Fajar terpaku, tubuhnya membeku. Tulisan itu perlahan memudar, tapi rasa takutnya semakin menggila. Ia tidak berani memejamkan mata lagi malam itu. Siang berikutnya, Fajar mencoba cerita pada Andri, walau dengan sangat hati-hati. "Lo pernah dengar nggak soal pemilik laundry itu? Katanya ada yang aneh." Andri tertawa kecil. "Lah, lo percaya gituan? Gue juga sering nyuci di sana. Aman-aman aja kok, malah lebih cepat selesai." Fajar memaksa tersenyum. Ia sadar, orang lain tidak akan mudah percaya. Teror ini hanya menimpa orang-orang yang menemukan koin. Dan sayangnya, koin itu sekarang ada padanya. Malamnya, Fajar mencoba membuang koin itu ke selokan depan kos. Ia melemparkannya sejauh mungkin, berharap terlepas dari kutukan. Namun, keesokan paginya, saat membuka tas kuliah, koin itu ada di dalam saku kecil tasnya. Masih sama, dingin, berkilau samar, seolah mengejek. Fajar hampir gila. Ia menjerit frustasi, membanting tasnya ke lantai. Tapi koin itu tetap ada, tidak bisa dihilangkan. Malam semakin larut, dan suara mesin pengering kembali datang. Kali ini, lebih dekat dari sebelumnya. Fajar berbaring di ranjang, tubuhnya gemetar, menatap lenggit-lenggit kamar yang mulai membentuk pusaran. Di antara deru mesin, ia mendengar suara Bagas lagi. "Lebih jelas, Jar. Jangan biarin gue sendirian. Jangan biarin gue di sini." Fajar menutup mata. Air matanya jatuh. "Gas, gue bakal cari cara. Gue janji." Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan ketakutan yang paling dalam. Apakah ia bisa benar-benar selamat dari jerat pesugihan ini? Hari itu, Fajar sama sekali tidak bisa fokus kuliah. Matanya merah, wajahnya pucat, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Saat dosen menanyakan sesuatu,
ia hanya bisa terbata. Dan teman-temannya makin heran melihat keadaannya. Sepulang kelas, ia memutuskan untuk mencari informasi. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, mencari tahu asal-usul koin tua yang menjadi awal semua teror. Fajar memulai dengan cara sederhana. Ia membawa koin itu ke salah satu kios kecil di pasar Depok, tempat penjual barang antik berkumpul. Seorang pria tua berkemeja lusuh menatap koin itu lama sekali. Bukan koin sembarangan, katanya sambil mengelus koin dengan jarinya. Orang Jawa Barat percaya benda kayak gini bisa dijadikan jimat penanda. Bukan buat keberuntungan, tapi buat tumbal. Fajar merinding. Maksudnya gimana, Pak? Pria tua itu menatap Fajar dengan sorot tajam. Yang nemu koin ini biasanya nggak akan hidup lama. Koin ini bukan milik orang biasa. Dia pulang ke pemiliknya, tapi lewat nyawa orang lain. Fajar tercekat. Tangannya refleks menutup koin itu dengan sapu tangan. Jadi, kalau saya nemu ini, artinya sudah ada yang menandai kamu. Suasana pasar mendadak terasa mencekam. Fajar buru-buru mengucapkan terima kasih dan pergi, meski lututnya hampir lemas. Malamnya, Fajar mencoba mencari literatur tambahan di perpustakaan kampus. Ia membuka buku-buku tentang kepercayaan Sunda dan Jawa Barat, khususnya soal pesugihan. Dari salah satu buku, ia menemukan istilah pangiring, roh gaib yang ikut serta menjaga perjanjian antara manusia dan makhluk halus. Semakin ia membaca, semakin jelas gambaran yang terbentuk. Koin itu adalah tanda pangiring, dan mesin pengering menjadi media penggilingan jiwa. Arwah yang terjebak tidak akan bisa keluar, kecuali pesugihan itu diputus. Namun, di tengah keheningan perpustakaan, suara deru mesin terdengar lagi. Awalnya pelan, lalu makin keras. Beberapa mahasiswa menoleh bingung, tapi hanya Fajar yang pucat ketakutan. Di selarak buku, ia melihat bayangan Bagas berdiri. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya bergerak tanpa suara. "Jangan di sini," bisik Fajar dengan suara serak. Bagas melangkah maju. Buku-buku di rak jatuh berhamburan, membuat pengunjung lain berteriak. Namun, saat orang lain melihat ke arah yang sama, mereka tidak melihat siapapun. Hanya Fajar yang menyaksikan sosok sahabatnya. "Jat, waktunya udah dekat." Suara Bagas menggema di telinganya sebelum sosok itu menghilang. Fajar lari keluar perpustakaan dengan napas tersengal, membuat semua orang menatap heran dalam kepanikan. Fajar berjalan tanpa arah hingga sampai di sebuah warung kopi tua dekat stasiun. Pemiliknya, seorang ibu paruh baya bernama Bu Ratna, menatap Fajar lama. "Kamu yang lagi diganggu koin itu, ya?" Fajar terbelalak. "Bu, Ibu tahu?" Bu Ratna menghela napas. "Sudah banyak anak kos yang jadi korban. Setiap kali ada yang nemu koin itu, paling lama seminggu. Setelah itu, sakit atau hilang begitu saja. Terus saya harus gimana, Bu? Saya nggak mau jadi korban." Wanita itu mendekat, menatap Fajar dengan wajah penuh belas kasihan. "Kamu cuma punya dua pilihan. Kembalikan langsung ke pemiliknya dengan sukarela, atau hancurkan ikatannya." Tapi menghancurkan ikatan pesugihan bukan hal gampang. "Nak, jiwa-jiwa yang sudah terjebak pasti menuntut darah pengganti." Fajar merinding. "Kalau saya serahkan ke pemiliknya, berarti saya akan ikut terikat." "Yah, hidupmu gak akan sama lagi. Tapi kalau berusaha melawan, bersiaplah. Terornya bisa jauh lebih kejam." Sepulang dari warung kopi itu, Fajar semakin resah. Ia duduk di kamar kos sambil menatap koin yang kini terasa lebih berat di tangannya. Tiba-tiba, lampu padam. Kamar menjadi gelap gulita. Dari sudut ruangan, terdengar suara mesin pengering menyala. Meski tidak ada apapun di sana, pusaran bayangan muncul lagi di langit-langit, lebih besar dari sebelumnya. Tangan-tangan pucat keluar dari pusaran, meraih ke arah Fajar. Ia menjerit, terlempar dari kursinya. Tubuhnya menabrak dinding. Napasnya tersengal. Di tengah pusaran, wajah Bagas muncul lagi. Kali ini, wajahnya tampak rusak seperti kulitnya terkupas. "Cak, waktunya lo ditarik." Suara itu membuat darah Fajar seakan berhenti mengalir. Ia bangkit, meraih koin, lalu berteriak putus asa. "Kalau memang lo butuh tumbal, kenapa harus gue?" Seolah menjawab, koin itu memanas di tangannya hingga hampir membakar kulit. Fajar melempar koin itu ke lantai.
Tapi bukannya jatuh, koin itu justru melayang perlahan, berputar di udara, lalu kembali ke tangannya. Ia menjerit ketakutan. Pagi harinya, Fajar duduk di taman kampus, mencoba menenangkan diri. Pikiran tentang dua pilihan itu menghantuinya, menyerahkan koin ke Pak Arif atau mencari cara menghancurkan ikatannya. Namun, satu hal yang pasti, waktu yang ia miliki semakin sedikit. Setiap kali ia melihat bayangan Bagas, wajah sahabatnya makin hancur, seakan jiwanya sedang dikeringkan. Itu pertanda bahwa giliran Fajar semakin dekat. Dengan napas berat, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku nggak bisa lari lagi. Aku harus melawan, meski nyawa taruhannya." Hari-hari Fajar semakin terasa berat. Setiap kali ia mencoba tidur, suara mesin pengering selalu datang. Kadang samar, kadang begitu keras sampai membuat dinding kamarnya bergetar. Ia sudah tidak lagi bisa membedakan mana mimpi, mana nyata. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan menyerahkan koin itu pada Pak Arif. Kalau benar itu sumber kekuatan pesugihan, maka ia harus mencari cara menghancurkannya. Sore itu, Fajar memberanikan diri mengamati laundry 24 jam itu dari kejauhan. Ia duduk di sebuah warung nasi kecil, berpura-pura makan. Dari balik kaca, ia memperhatikan jerak-gerik Pak Arif. Pemilik laundry itu selalu tampak ramah di depan pelanggan, namun ada sesuatu yang janggal. Setiap malam, menjelang jam 12, ia mematikan beberapa mesin, lalu masuk ke ruang belakang. Mesin pengering di pojok kanan tidak pernah berhenti berputar, meski tidak ada pakaian di dalamnya. Fajar mencatat semuanya di buku kecil. Pusatnya ada di mesin itu. Gumamnya, tengah malam. Fajar nekat mendekati laundry. Jalanan mulai sepi, hanya ada beberapa motor lewat. Ia berdiri di balik tiang listrik, mengintip ke dalam. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Arif berdiri di depan mesin pengering, menaruh koin-koin serupa di lantai. Bibirnya komat-kamit, seperti membaca mantra. Tiba-tiba, dari dalam mesin pengering, muncul wajah-wajah samar, termasuk wajah Bagas. Mereka menjerit tanpa suara, seolah meminta tolong. Fajar hampir berteriak, tapi ia sepat-sepat menutup mulutnya. Dadanya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia sadar, semua korban yang menemukan koin itu akhirnya dikeringkan di mesin tersebut. Saat hendak mundur, Fajar tanpa sengaja menginjak ranting kering. Suara krek membuat Pak Arif menoleh tajam ke arah luar. "Siapa di situ?" Suaranya berat, penuh wibawa. Fajar panik. Ia berlari ke arah gang kecil, namun dari belakang terdengar langkah berat mengejarnya. Suara Pak Arif menggema, "Berhenti! Jangan coba-coba ikut campur." Dalam gelapnya gang, Fajar hampir terjatuh. Nafasnya terengah-engah. Jantungnya seolah mau meledak. Namun, begitu menoleh ke belakang, ia tidak melihat siapapun. Hanya bayangan panjang yang menjulur di dinding. Meski tidak ada orangnya, bayangan itu bergerak sendiri, mengejar Fajar dengan cepat. Ia menjerit dan terus berlari hingga berhasil masuk ke kosnya. Menutup pintu rapat-rapat. Di balik pintu, ia mendengar suara berbisik, "Sudah waktunya kau jadi bagian dari mesin." Malam itu, Fajar mencoba menenangkan diri. Tapi koin yang ia letakkan di meja tiba-tiba bergetar hebat, lalu melompat ke lantai. Dari koin itu, muncul noda hitam yang merembes, membentuk lingkaran seperti oli. Dari dalam lingkaran muncul tenggun-tenggen, pucat meraih kakinya. Fajar berteriak, menendang, berusaha melepaskan diri. Ia meraih botol berisi air mineral di meja, memercikannya ke arah noda hitam. Anehnya, noda itu langsung menyusut, tenjen-tenjen itu lenyap. Fajar terduduk lemas. Tangannya gemetar. "Air, ini air biasa." "Tapi mereka takut," gumamnya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin ada celah untuk melawan. Keesokan harinya, Fajar kembali menemui Bu Ratna di warung kopi dekat stasiun. Ia menceritakan semua yang ia lihat. Wanita itu mengangguk pelan. "Betul, Nak. Pesugihan itu butuh media. Mesin pengering itu wadah roh, sedangkan koin adalah penanda korban. Untuk menghentikannya, kamu harus memutus ikatan koin dengan mesin itu." "Bagaimana caranya, Bu?" "Dengan ritual. Tapi
Ritual itu butuh keberanian. Kamu harus masuk ke tempat itu, membawa koin, dan melawan langsung pengiring yang menjaga. Fajar terdiam. Bayangan mesin pengering yang penuh wajah menyeramkan langsung terlintas di kepalanya. Kalau saya gagal, Bu Ratna menatapnya tajam, maka kamu akan jadi bagian mesin itu selamanya. Sore itu, saat Fajar berjalan pulang, ia merasakan ada yang mengikuti. Benar saja, di pertigaan jalan, Pak Arif berdiri menunggunya. Wajahnya ramah, tapi matanya tajam menusuk. Kamu sudah lihat terlalu banyak, Nak, katanya pelan. Koin itu bukan milikmu, serahkan, dan aku biarkan kamu hidup tenang. Fajar menggenggam saku celananya, tempat koin itu disimpan. Kalau saya nggak mau, Pak Arif tersenyum tipis. Maka malam ini juga, mesin itu akan menelannya lebih cepat dari yang kau kira. Fajar mundur, keringat dingin mengucur deras. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Hanya sorot mata Pak Arif yang membekukan tubuhnya. Pikirkan baik-baik, Fajar. Hidupmu ada di tanganku. Setelah berkata begitu, Pak Arif melangkah pergi, meninggalkan hawa dingin yang menyesakkan dada. Malam itu, Fajar duduk di kamarnya dengan wajah pucat. Namun matanya menyala penuh tekad. Teror sudah terlalu jauh. Ia tidak bisa lagi hanya bersembunyi. Ia menatap koin di tangannya lalu berbisik. Aku akan masuk ke laundry itu. Kalau ini memang harus berakhir, biar berakhir malam ini di luar kamar. Suara mesin pengering mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, Fajar tidak gemetar. Ia justru menggenggam koin itu erat, bersiap menghadapi malam paling menegangkan dalam hidupnya. Malam itu, langit Depok mendung berat. Angin dingin bertiup di sepanjang jalan Margonda. Jam menunjukkan jam 1:30. Ketika Fajar berdiri di depan laundry 24 jam yang selama ini menghantui hidupnya, tangannya menggenggam koin tua erat-erat. Koin itu panas, seolah tahu bahwa malam ini akan menjadi penentu. Bismillah, Fajar menarik napas panjang, lalu mendorong pintu kaca. Anehnya, pintu itu tidak terkunci. Begitu masuk, hawa dingin menyambut. Deretan mesin cuci berdiri kaku, sebagian menyala. Namun, mata Fajar langsung tertuju ke pojok kanan. Mesin pengering itu berputar tanpa henti, dengan suara deru yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari kaca pintunya, tampak wajah-wajah samar yang saling bertumpuk. Ada Bagas, ada korban lain yang tidak dikenalnya. Semuanya menjerit tanpa suara. Gas, bisik Fajar lirih. Ia melangkah mendekat, tapi tiba-tiba lampu-lampu neon berkedip, lalu padam. Ruangan gelap gulita. Suara mesin semakin keras, bercampur dengan suara tawa berat dari arah belakang. Berani sekali kau datang sendiri. Suara itu milik Pak Arif. Ia muncul dari pintu belakang, mengenakan baju koko putih. Wajahnya tenang tapi matanya menyala merah. Samar, Fajar mundur satu langkah. Saya tahu semuanya, Pak. Mesin itu, koin ini, semua korban terjebak di dalam sana. Pak Arif tersenyum tipis. Kalau sudah tahu, harusnya kau sadar, kau tidak bisa melawan. Pesugihan ini sudah kubangun dengan darah dan jiwa. Mesin ini adalah perut naga, dan koin adalah pancingnya. Semua orang yang rakus pada koin itu akan jadi makanannya, termasuk Bagas. Suara Fajar bergetar. Pak Arif mengangguk. Dia sudah jadi milik mesin, dan sebentar lagi kau menyusul. Tiba-tiba lantai bergetar. Dari arah mesin muncul pusaran gelap, memuntahkan hawa panas bercampur bau gosong. Bayangan tanggen-tanggen pucat keluar, mencoba meraih tubuh Fajar. Fajar merogoh botol air mineral di jaketnya, lalu menyiramkannya ke arah bayangan itu. Seketika, tangan-tangan itu meleleh dan lenyap. Pak Arif menyipitkan mata. Kau pikir air biasa bisa menghentikan ini? Itu hanya menunda. Ujungnya, kau tetap akan ditelan. Ia menjentikkan jari. Mesin berputar lebih cepat, hingga suaranya menggelegar, seperti badai. Wajah-wajah di dalam mesin menjerit serentak. Fajar merasakan koin di tangannya semakin panas, hampir membakar kulit. Ia menahan rasa sakit, lalu teriak, kalau mesin ini memang pusatnya, maka biar aku hancurkan sekarang juga. Ia melempar koin itu tepat ke pintu mesin. Begitu koin menempel, mesin bergetar hebat. Suara jeritan semakin keras.
bercampur dengan suara logam beradu. Pintu mesin retak, lalu terbuka sedikit. Dari dalam, keluar wajah Bagas. Matanya memohon, "Jar, tolong, keluarkan aku." Fajar meraih tangan Bagas yang menjulur keluar. Namun tiba-tiba Pak Arif menerjang, mendorongnya keras ke lantai. "Dia bukan milikmu!" "Dia sudah jadi bagian mesin," teriak Pak Arif. Keduanya bergulat di lantai. Pak Arif begitu kuat, tangannya mencengkeram leher Fajar hingga sulit bernapas. Namun, di saat-saat kritis itu, Bagas berteriak dari dalam mesin, "Jar, musnahkan koinnya. Itu kuncinya." Dengan sisa tenaga, Fajar meraih koin yang masih menempel di mesin, lalu menghantamkannya ke lantai berkali-kali. Prak, prak, prak. Koin itu retak, lalu pecah menjadi serpihan. Begitu koin pecah, mesin pengering berhenti berputar. Jeritan mendadak terhenti. Wajah-wajah samar di dalamnya menghilang, termasuk wajah Bagas. Pak Arif menjerit kesakitan. Tubuhnya berasap, kulitnya melepuh. "Kau tahu apa yang kau lakukan?" Tubuhnya perlahan tersedot ke arah mesin yang kini terbuka lebar, seperti mulut raksasa yang kelaparan. Pak Arif berteriak sekaris-karisnya, sebelum akhirnya tertelan dan mesin itu meledak menjadi kepingan besi. Fajar terlempar ke dinding, kepalanya berdarah. Ia terbatuk, berusaha bangkit. Ruangan kini hening. Mesin-mesin lain padam, hanya tersisa bau hangus. Namun sesuatu aneh terjadi. Di lantai, serpihan koin itu berkumpul sendiri, menyatu kembali perlahan. Dari dalam Nia muncul suara lirih, "Fajar, sekarang giliranmu." Fajar terpaku, tubuhnya gemetar. Saat ia menatap ke kaca mesin yang pecah, refleksi dirinya berubah. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, seperti arwah yang terjebak. Ia menjerit, tapi suaranya tidak terdengar. Esok paginya, warga sekitar heboh. Laundry 24 jam itu terbakar habis, menyisakan puing hitam. Mereka bilang pemiliknya hilang, tidak ditemukan jasadnya. Namun, beberapa mahasiswa yang masih suka lewat malam-malam sering bercerita, mesin pengering yang gosong di pojok bangunan itu kadang berputar sendiri. Dari kaca retaknya, terlihat wajah seorang mahasiswa muda yang menatap kosong dari dalam. Wajah itu, wajah Fajar.